Welcome to Suara Hair Channel. Kaget loh, kok saya bisa menang gitu. Nggak tahu ini sebuah, bisa dikatakan sebuah keberuntungan atau memang kebetulan pas tema yang saya usung pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya HRM Permana di Suara Ya. Dan kali ini saya ada di ruang tamu. Saya HRM Permana, tuan rumah di ruang tamu. Di sini saya akan mengajak berbincang tamu-tamu saya tentang aktivitas mereka, tentang pemikiran mereka, atau tentang hal-hal yang menarik dari mereka. Nah, untuk kali ini tamunya rak main-main. Ini peraih anugerah Adinegoro 2 kali. Itu kira-kira ya anugerah penghargaan tertinggi bidang jurnalistik ya kayak Pulitzer. Kita temui Joko Susilo, apa kabar? Alhamdulillah. Wah, seneng nek orang di ruang tamu nek katakan kene. Ini dijebak sebenarnya. Saya dan Joko Susilo ini punya banyak latar yang sama gitu. Kami datang dari satu kandang. Saya pernah bekerja di media yang sama dengan Joko Susilo di Suara Merdeka selama bertahun-tahun, berkantor di tempat yang sama, ngopi di kantin yang sama. Kemudian kami juga datang dari universitas yang sama, dari fakultas yang sama. Saya di Bahasa Indonesia, ini di Seni Rupa, di DKV ya. Seni Rupa, tetap Seni Rupa ya. Tetap bagiannya Seni Rupa. Di Seni Rupa di Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang. Jadi aku memang wani ngundang konco-konco dewi. Oke, saya pengen cerita ngobrol sih soal Adinegoro. Oke. Ya. Seorang kartunis bisa meraih Adinegoro 2 kali. Gila edan-edanan. Nah, Ya. bagaimana bisa begitu? Nggak tahu ya, dalam arti saya sebenarnya hanya berkarya saja, berkarya. Kebetulan saya pada tahun 2013 itu baru pertama. Berapa kali itu? 2013 dan 2019. Dan 2019 ya. Tahun Berapa tahun dari 6, 7, 13 sampai 6 tahun ya. 6 tahunan. 6 tahun baru dapat. Alhamdulillah dapat lagi. Yang intinya bukan persoalan anugerahnya. Jadi sebenarnya ini kalau saya sebenarnya hanya bagaimana saya bisa berkarya dengan baik sebenarnya itu. Kalau persoalan orang mau memberi penghargaan kan bukan tujuan saya itu sebenarnya. Nah, jadi ini karya yang tampil sebagai kartun editorial di Suara Merdeka ya. Nah, itu yang Dan sudah pernah itu aktivitas yang rutin dilakukan. Rutin biasa, dalam arti rutin. Terus kalau di aturan pengiriman itu kan dari bulan apa sampai bulan apa gitu. Dan itu dikirim ada kira-kira berapa karya yang harus dikirim. Dan kita milih sendiri kira-kira pantas Mengunggulkan sendiri gitu iya, ya. mengunggulkan sendiri. Kan banyak dalam 1 tahun saya kan bisa dikatakan gambarnya berapa, yang gambar berapa karya itu loh. Ya ratusan atau ribuan iya. lah. Bentino gambar. Makanya, terus saya ketika saya harus memilih, taruhlah yang dikirim 5 karya, kan saya harus mensortir juga. Ya, ya. Dan mungkin dibantu juga sama teman-teman redaktur waktu pertama kali itu saya dibantu sih, ada teman-teman redaktur. Kira-kira ini mana yang? Oh ini aja. Alhamdulillah itu tahun 2013 saya ikut pertama kali dan menang. Rezeki anak soleh. Ya, alhamdulillah. Gitu. Makanya saya di luar apa ya ekspektasi bang. Wah ini saya coba ikut dulu. Ya. Ternyata pas kebetulan mungkin ya rezekinya itu dari apa yang saya ceritakan sesuai dengan kondisi pada waktu itu. Untuk yang Adinegoro yang pertama di Joko itu yang gambar apa?
gambarnya gini. Infus itu. Ya, infus. Jadi saya hanya menggambarkan gedung wakil rakyat di infus, tulisannya moral. Hanya sederhana itu. Gambarnya tidak detail banget. Sederhana, tapi jeru ya. Karena saya melihat ini pada waktu ini cerita aja ya. Cerita latar belakang saya membuat karya. Jadi ketika saya membaca satu berita pada waktu tahun 2013 itu kayaknya saya melihat banyak permasalahan di tubuh dewan. Iya, ada yang kasusnya macam-macam, korupsi terutama banyak. Terus kasus asusila ada, kasus video porno itu ada. Nonton video porno. Yang tidak nonton bukan. Ada yang pelaku gitu ya. Pelaku ada. Tapi saya tidak akan menyebutkan namanya. Terus kasus lucu ada kayak tower di depan sidang ya, itu kan ruang ada sidang, dulu, sampai menjatuhkan meja itu kayak semacam ada. Saya melihatnya itu titik sentralnya bahwa ini moral, persoalan moral itu yang belum teratasi di tubuh anggota dewan. Ya mungkin sampai sekarang kalau saya bilang begitu. Nah kemudian divisualisasikan dengan sederhana. infus. Nah, infus itu kan kayak semacam mengobati. Tambahan masukan gitu ya. Yang diperlukan itu infus moral. Kalau sudah bicara tentang moral kan sebenarnya semua harus baik. Apa perasaanmu ketika kali pertama aku menang di negara ini? Saya nggak bisa ngomong karena gini, terus terang gini, lawan saya itu kan tidak kartunis. Reputasinya internasional. Internasional semua. Dalam arti kayak ada Masjid dan Kustana. Macam Masjid dan Kustana ini legenda kartun. Pada waktu itu. Kapan-kapan? Tekor ini ya. Kawan-kawan perlu datang ke sini nih Mas Hidat untuk berbagi. Iya kayak dulu kan beliaunya masih di Kompas dan tahun kemarin sebelumnya itu beliau yang menang. Terus saya melawan beliau kan kayak semacam kaget loh, kok saya bisa menang gitu. Nggak tahu ini sebuah bisa dikatakan sebuah keberuntungan atau memang kebetulan pas tema yang saya usung pas dengan apa kondisinya. Ya itu mah rezeki anak soleh. Iya, memang. Oke. Ketika sudah pernah dapat lagi, itu tentu sesuatu yang berbeda. Nggak banyak rasanya ya. Nggak banyak atau nggak ada? Yang sudah ada, tapi nggak banyak. Nggak banyak dalam arti gini. Saya mungkin setelahnya saya bukan hanya dia tetap berpartisipasi untuk mewakili dari media yang saya bekerja supaya ada bahwa ini ada wakil di situ. Tapi wis tidak berat menangi orang apa-apa. Tidak apa-apa karena saya nggak yakin juga harus pernah menang. Mosok menang lagi gitu. Kita kok menang? Makanya saya kaget sendiri. Dia tetap kagetnya kaget dalam beda dengan kaget yang pertama. Saya juga ikut kaget. Lu kok bisa menang lagi? Nggak tahu lah. Ini juga ternyata sama juga kasusnya. Yang kedua itu gambar yang saya pernah lihat ya? Aku lali. Yang kedua itu saya menggambarkan bahwa anak-anak itu tahu nggak yang Peter Pan itu yang nyuling? Itu saya Peter Pan-nya saya ganti HP. Jadi, dia lagi nyuling, anak-anak mengikuti di belakangnya. Ya. Tapi sementara ada satu anak sekarang itu mau mengajak bermain sepak bola, tidak ada yang mau. Semua ikut tapi. Coba lihat sekarang. Itu kondisi real di kampungku sebenarnya. Saya hanya mengamati di depan rumah lo tuh gambar. Ini anak-anak udah ada yang sama sekali, udah ada yang bermain bareng-bareng lompat tali sepak bola pun udah ada. Sekarang semua di pojokan main HP. Coba lihat, nggak ada. Ya itu kondisi. Saya hanya menceritakan perasaan saya bahwa karya itu juga bisa mewakili sebuah perasaan. Karena semangat diminum dulu kopinya. Ya kita minum. Oke, Anda masih di Suara Ahyar bersama saya Ahyar Permana dan tamu spesial saya kali ini Joko Susilo.
menjadi seorang Joko Susilo. Ini soal jeneng. Orang dengan nama Joko Susilo itu kan banyaknya nggak karu-karuan. Yang lebih terkenal dari Joko Susilo yang ini sudah banyak, baik yang bagus, ya, ada duta besar yang dulu namanya Joko Susilo, wartawan juga Joko Susilo, penyanyi ada Joko Susilo, ada jenderal yang masuk ke penjara juga Joko Susilo. Bagaimana menghadirkan Joko Susilo ini sehingga punya sisi yang diingat orang? Ya, kalau saya sih hanya sebenarnya seperti simpel. Apa yang saya lakukan tiap hari, berkarya, itu yang saya hadirkan di mungkin di keseharian atau di media sosial saya sebenarnya. Supaya orang kenal juga bahwa ada seorang Joko Susilo yang lain di samping yang disebutkan yang tadi itu. Saya lebih kenal Kak Jo. Ini pernah sangat terkenal sebagai Kak Jo. Ilustrator anak-anak. Dan itu yang kemudian dipakai karakternya. Iya. Ya, dipakai. Dulu nggak rutin pakai kacamata begini kok. Tapi setelah Kak Jo itu rutin. Enggak itu. Persoalannya ini memang udah saatnya pakai kacamata. Sudah tua. Sudah tua. Ya, oke. Gitu. Berkarya dan terus berkarya. Tapi kalau hanya berkarya, kan banyak juga orang lain yang berkarya. Iya. Bagaimana menghadirkan karya yang punya ciri sehingga iki gambar Joko Susilo bukan yang lain? Iya, dalam hal ilustrasi kartun itu seorang kartunis pasti punya satu ciri khas dari coretannya. Yeah. Nah, dan itu bisa dikenali ketika kita sering tiap hari melakukan latihan, dan itu akan muncul sendiri karakter-karakter. Tidak pernah sehari pun lewat dari gambar. Enggak, saya selalu tiap pagi itu paling tidak nyoretan apa di teras. Saya selalu di kayak uploadan kemarin saya di rumah. Silahkan mampir, Anda akan menemui saya di teras tiap pagi. Akan saya sugi. Kayak saya pernah begitu. Iya, selalu menemukan saya di teras, kecuali saya pas keluar kota ya. Kalau pas di rumah selalu di situ saya. Entah apa lagi cari gambar sendal atau lagi cari ide di situ, nyatet gitu. Gambar orang lewat. Nah, kalau Anda ikuti Instagram Joko Susilo, apa Instagram? Joko Kartun, pakai BJO. Orang kuno aja. Ya, BJO Kartun. Nyambung. Ya. Anda akan bisa ikuti aktivitas Joko Susilo. Nah, tadi dia menceritakan bahwa terus menggambar sehingga ketemu identitas. Tapi kan kalau melihat apa yang Joko lakukan, itu sering main-main gitu. Dolan-dolan ke aktivitas lain. Main cat air lah, seneng blogger-bloggeran hari ini. Kemudian sketch yang biasanya dilakukan oleh kawan-kawan arsitek gitu misalnya, juga melakukan. Apa alasannya? Alasannya itu saya sebenarnya rekreasi dari rutinitas saya gambar karikatur. Karena hal yang beda ketika saya menggambar, taruhlah orang tahu saya karikatur terus di luar kepala lah. Ahli meletokno wajah begitu lah. Seperti itu ya. Terus katam itu. Tapi ketika saya ke arah arsitektural itu kan hal yang baru bagi saya. Walaupun saya sering gambar arsitektural, cuman itu menjadi hal yang baru. Terus cat air saya pernah mempelajari waktu kuliah, waktu kecil. Cuman kan tidak saya gunakan untuk betul-betul mempelajari teknis yang benar. Ya kali ini mungkin saya pengen rekreasi itu. Siapa tahu juga saya bisa mempunyai satu karya di bidang itu. Terima kasih untuk Anda yang sudah subscribe, yang sudah like, komen, dan semacamnya. Mudah-mudahan itu bisa menjadi tambahan energi untuk saya mengundang lebih banyak orang keren yang lebih keren dari Joko Susilo. Dan akhirnya kita bertemu di kesempatan yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya HRM Permana. Yuk berbagi cahaya.